hari ini kita mau sharing terkait dengan 3 hari data analitik itu gimana gitu. So, yang pertama di sini sebelum kita mulai untuk webinarnya, yang pertama adalah jadi ada 3 hari nih. Nah, ketiga harinya itu kita akan bagi ke 3 konten gitu ya, atau ketiga materi. Di mana materinya ini sebenarnya yang pertama ini adalah kayak understanding teman-teman terkait dengan dunia data, kemudian di dalam industri itu gimana, yang levelnya itu mungkin secara general gitu ya. Kemudian masuk ke nomor 2 itu levelnya mungkin ke arah intermediate yang dimana sering digunakan dan tingkat kesulitannya atau kerumitannya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Dan yang ketiga mulai nih masuk ke dalam salah satu tools yang biasa digunain untuk kita dalam melakukan analisis terhadap data, dan itu levelnya intermediate ya. Oke. Nah, hopefully teman-teman di sini itu yang nomor 2 itu sih kita menggunakan Google Sheet. Jadi teman-teman tinggal buka aja dari Google Drive-nya, kemudian Google Sheet gitu ya, open Google Sheet-nya. Nah, nomor 3 ini diperuntukkan untuk teman-teman kalau bisa tuh action langsung. Jadi ketika nanti saya jelasin itu akan sedikit mini hands-on ke teman-teman terkait bagaimana sih penggunaan Power BI untuk data visualisasi gitu. Dan ya hopefully teman-teman dari selesai di 3 hari ini adalah sesuatu yang bisa teman-teman tuh share ke publik gitu ya, apa sih yang sebenarnya output yang didapetin dari 3 hari kelas ini. Jadi ya even if this is a free webinar, but I hope that teman-teman ini bisa dapetin portofolio walaupun singkat kelas harinya gitu ya. Oke. Nah, yang nomor 2, jadi apa sih yang teman-teman akan dapetin di sini? Yang pertama adalah videonya akan di-record. Jadi no problem untuk teman-teman yang mungkin nanti di tengah jalan ada sedikit kendala dengan Zoom-nya, itu bisa dilihat dan teman-teman juga akan dapat sertifikat. Dan yang ketiga, ini adalah yang paling penting dari yang penting-penting lainnya, yaitu connection. Kenapa? Di sini teman-teman bisa ngerjain project bareng-bareng dan aku ada ngasih semacam case yang bisa teman-teman discuss barengan gitu ya. Baik itu nanti discuss dengan saya ketika di Discord ataupun Telegram, ataupun nanti teman-teman yang lainnya sesuatu hal yang bisa kita jawab dari pertanyaan orang lain itu akan meningkatkan atau menambah memori kita terhadap materi itu gitu. Jadi teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lainnya yang bertanya gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ini saya mau mau lihat dulu sebenarnya understanding teman-teman terkait dengan data analytics itu gimana. Jadi akan ada 10 pertanyaan pilihan berganda. Ini dijawab benar-benar ya teman-teman dan jawab dengan jujur gitu. Sebenarnya teman-teman ini udah di hal terkait dengan data analytics sampai mana gitu ya. Nah, ini saya share linknya di Zoom chat ya. Jadi mohon diisi. Jadi kita bisa tahu sebenarnya teman-teman itu udah sampai mana pemahamannya gitu. Oke, yap, langsung aja kita masuk ke yang pertama ya hari ini. Jadi konsepnya gini teman-teman. Ini kita punya 1 jam lebih 15 menit dan kurang lebih nanti presentasinya ada 45 menit. Jadi saya habiskan sekitar 45 menit ataupun sampai 1 jam dan sisanya akan buat sesi pertanyaan. Nah, hopefully teman-teman tanya aja gimana sih Kak bla 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 gitu ya, atau industri yang sebenarnya itu gimana gitu. Itu tanyain aja gitu. Jadi kita di sini ibaratnya kayak ibaratnya kayak dulu saya belajar otodidak, kemudian aku tanya sama teman-teman stranger di ruang sana di LinkedIn, kemudian ya udah tanyain aja informasinya gitu. Toh juga kita kan ngebangun komunitas ataupun koneksi gitu ya. Oke. Jadi feel free tuh teman-teman bertanya, kalau misalnya di tengah-tengah kayak mau nanya juga nggak apa-apa gitu. Oke. Everything clear sampai sini suara saya ataupun presentasi yang saya share teman-teman. Kalau misalnya oke, bisa bantu chat gitu ya kalau sudah oke gitu. Oke, clear. Sip. Thank you Jason. Alright. Saya tutup. Oke. Understanding data analytic
in industry. Nah, ini sebenarnya yang banyak di luar sana data profesional ataupun orang-orang yang sudah bekerja di dunia data di industri, tapi sebenarnya apa sih big problemnya gitu ya? Apa sih industri, kalau soal industri ini itu kira-kira akan seperti apa problemnya ataupun di divisi tertentunya gitu ya? Karena sebenarnya beda problem, beda divisi, beda juga cara kita itu untuk menyelesaikan suatu permasalahannya gitu. Dan di sini saya akan berikan 3 contoh data. Jadi teman-teman di dunia data itu kan bisa masuk ke produk, divisi teknologi, divisi operation, sama divisi marketing. Itu yang paling sekarang banyak dicari gitu. So jadi aku akan nampilin yang memang banyak dicari dan aku alamin juga. So hopefully ini akan benar-benar match dengan kehidupan di industri gitu ya. Oke, kita akan lihat aja sebenarnya. Oh ya, nah teman-teman sebelum kita masuk ini aku pengen ngejelasin dulu ya. Jadi perkenalannya belum. So namaku adalah Ari Sustio Prabowo. Teman-teman bisa panggil aku Ari. Dan di sini aku startingnya itu mulai dari background aku adalah teknik nuklir. Dan di sini aku pertama kali bekerja sebagai analis itu ada di Research Assistant Analyst di Ensterna, itu mulai dari tahun 2017 sampai 2019 dan akhirnya maju jadi data scientist, senior data analyst, sekarang adalah founder Kultigo, dan yang sekarang saya baru jalanin adalah marketing data manager di B2B company gitu. Dan teman-teman ya mostly pasti tahu lah ya, teman-teman masuk ke sini itu karena LinkedIn juga ataupun Zoom yang kita lakuin, dan di sini aku juga sering banget share tentang artikel data. Itu bisa cek aja teman-teman, kayak tulis dataimpact.medium.com, dan aku juga ada GitHub yang dimana di situ full, gak full juga sih, beberapa almost mungkin sekitaran 75% ya, itu tuh ada terkait dengan data gitu ya, baik secara codingannya gitu. Oke, tapi kita nggak akan ngarah ke data science dulu, karena basically data science itu akan melibatkan machine learning, jadi kita lebih memahamin soal apa sih itu data analitik gitu ya, dan gimana sih problemnya sebelum kita masuk untuk machine learning dalam menyelesaikan masalah gitu. Jadi kita ketahui dulu masalahnya apa, baru salah satu problem solving-nya salah satunya adalah machine learning gitu ya. Oke, tapi kita akan benar-benar lihat dulu secara problemnya itu gimana gitu ya. Oke, teman-teman. Yep. Nah, oke. Jadi apa sih yang teman-teman nanti akan dapetin untuk hari ini? Jadi aku akan share sedikit beberapa dari teman-teman sudah tahu data analytic overview, dan teman-teman yang belum tahu nanti kita akan lihat kemudian mengapa sih data analitik. Dan yang nomor 2 adalah data analytic methodology. Nah, metode data analytic methodology ini sebenarnya part of data science methodology, tapi salah satu partnya tidak include di data analytic karena memang mengarah ke hal-hal yang berbau machine learning ataupun AI, tapi di sini kita lebih fokus dulu ke data secara keseluruhannya dulu. Nah, nomor 3 adalah case-nya gitu. Jadi aku akan perlihatkan ke teman-teman pengalamanku di divisi produk and teknologi itu gimana sih terkait dengan data. Kemudian yang sekarang aku lakuin adalah data dan marketing, karena kalau misalnya teman-teman cek, aku pernah share soal gimana sih bisnisku dulu tuh bisa meningkat tajam ya secara revenue itu dengan bantuan analisis data gitu. Dan yang nomor 3 adalah data analytic and operation, di mana di sini aku juga sempat untuk menolong tim operasional dalam memonitor suatu datanya gitu. Jadi biar nggak kebablasan gimana, dan mereka butuh bantuan saya gitu. Oke, nah ini mungkin saya izin tidak open video dulu karena takutnya nanti nge-lag, jadi saya tutup dulu ya teman-teman. Oke, starting yang pertama, data analytics overview and why data analytics. Nah kita cek dulu ya di sini. Oke. Data analitik, nah mungkin di sini aku akan kasih tahu dulu sebenarnya industri itu gimana sih, kenapa mereka butuh data analitik gitu ya. Dan di sini teman-teman pasti tahu, gara-gara COVID yang sekarang juga Omicron, varian barunya, kemudian beberapa perusahaan yang paling efek adalah finance di Indonesia, terutama kalau misalnya kita lihat secara
ininya ya, Indonesia garis besarnya itu kita lihat mungkin dari pasar sahamnya yang turun beberapa hari belakangan, ya itu akibat dari varian barunya. Dan beberapa juga company di sana pasti juga ingin ngelihat gitu ya, sebenarnya kita bisa nggak sih survive dari Omicron ini gitu. Nah, dengan cara makanya mereka itu pengen value-value bisnisnya mereka dalam kegiatan sekarang gitu ya, yang COVID nggak menentu itu bisa sustain company-nya gitu. Dan gimana bisa sustain adalah mereka ini yang ingin ngebikin decision making-nya itu tuh mesti yang data driven gitu. Karena gini, nggak mungkin kalau misalnya kita bilang, oh ya ini customer di bagian Surabaya itu bisa bagus karena seperti ini gitu. Nah, karena seperti ininya itu akan melihat by data gitu. So we trust on the data, and di sini dia bilangnya bahwa data driven decision making itu lagi roket-roketnya gitu ya. Nah, karena COVID-19 pandemik ini, orang-orang pada berubah cara berperilakunya gitu ya. Mulai dari kayak mereka gimana mereka belanja, gimana mereka tanya soal produknya, gimana mereka bisa tahu kalau kita tuh jual ABC gitu ya. Nah, karena behavior yang berubah, maka kita mesti track dan analyze. Dan salah satu kegiatan tracking analyze ini juga dilakukan oleh data analytic, baik itu data science maupun data analysis. So, garis besar dari definisi what is data analytic adalah, according to Investopedia, data analytic is the science of analyzing raw data. Jadi aku highlight raw data, yang artinya datanya masih kotor. Ya, there is a part of data analytic yang mesti teman-teman itu harus ambil data kotornya tadi, yang dimana banyak hal-hal yang mesti teman-teman cleansing untuk ngebikin to make a conclusion about that information, about that data. So itulah yang definisi dari data analitiknya. And I do agree apa yang disampaikan oleh Investopedia gitu. Oke. Ya mungkin itu untuk yang data analytic overview ya teman-teman ya. Oke. Nah, singkat itu dulu, kita akan banyak membahas yang nomor 2 dan nomor 3. Oke, definisinya nggak usah panjang-panjang, karena di Wikipedia banyak juga gitu ya. But ini kita akan langsung best practice-nya aja, apa sih yang sebenarnya dilakuin secara metodologinya gitu ya. Oke, data analytics methodology, di sini kalau teman-teman lihat dari segi sirkularnya, jadi teman-teman mesti paham bahwa data analytics ini tidak pernah berhenti prosesnya. Jadi jangan bilang kalau misalnya teman-teman kayak, aduh kerjaan data analytics kok gini terus ya, nggak selesai-selesai gitu. Nah, nggak selesai-selesainya adalah, coba bayangin teman-teman, ketika teman-teman dulu ya, kita coba bayangin diri kita, tapi di masa yang dulu, kalau misalnya kita ingin kirim barang ke satu daerah dan daerah lainnya, kita butuh yang namanya transportasi kuda gitu. Nah, selanjutnya, produk selanjutnya adalah kalau misalnya kita ingin transfer barang yang lebih banyak ke daerah yang lainnya, kan nggak bisa pakai kuda ya, kudanya banyak banget dong, belum lagi dia lari-larian gitu. Nah, akibatnya adalah kita mesti butuh transportasi yang lebih besar, yaitu mobil misalnya. Nah, jadi memang yang pertama kita bikin kuda sebagai transportasi, kemudian mobil juga transportasi, kemudian yang ketiga adalah bisa nggak nih mobil ngangkut manusia dari satu daerah ke daerah lainnya, yang dimana safety-nya lebih bagus, tingkat keamanannya lebih nyaman, sampai mereka itu bisa sampai ke tujuannya masing-masing. Nah, itu mirip dengan data analitik yang mostly dilakukan, mulai dari business understanding-nya, analytic approach-nya gimana, kalau misalnya kita ingin meningkatkan customer gitu ya, pendekatannya gimana, apakah kita pendekatannya ingin secara nge-segmenting suatu customer, supaya kita bisa lebih tepat nih, melakukan action A, B, C, D untuk tiap segmen-segmen yang berbeda. Atau misalnya kita ingin analytic approach-nya adalah pengen ngelakuin 2 tipe form gitu ya, atau 2 tipe bagaimana kita bisa meng-engage customer-nya. Bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Google Form, bisa pakai form doang gitu. Nah, itu kita bisa ngelakuin namanya A/B testing. Nah, hal itu analytic approach-nya juga perlu kita lakuin gitu terhadap tipe-tipe bisnis yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah, next-nya adalah
gimana sih kita bisa tahu kayak data requirement-nya, data-data apa aja sih gitu yang kita butuhkan gitu. Misalnya adalah number of user, number of order, atau number of customer kayak gitu ya. Kemudian data collection. Ini the way gimana sih kita ngambil datanya itu bisa jadi kayak dari database kita ataupun data hasil survei. Pokoknya macam-macam sumber data itu mesti kita cobain gitu ya. I mean dengan problem yang berbeda, dengan understanding yang berbeda, beda juga caranya gitu. Kemudian baru kita tahapnya ke data analysis, dan kalau sudah analisisnya oke, hasilnya begini-begini, kita balikin lagi, kira-kira arah ke bisnisnya selanjutnya action itemnya apa gitu. Oke, action itemnya gini, kita tingkatin lagi customer-nya di bagian sini, kemudian kita analisis lagi. Nah, maka dia tuh kayak circular, nggak selesai-selesai kerjaannya, and that is apa yang dilakukan oleh data analitik gitu ya. Oke, kita akan coba lirik sebenarnya insight of business understanding itu apa sih gitu ya. Nah, di sini oh ya, ini aku mau sampaikan untuk teman-teman kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya gitu ya, nanti kita kumpulin ke Slido supaya nanti kita bisa ngeliat bareng-bareng apa sih pertanyaannya, supaya kita juga bisa keep dan kita bikin juga hal-hal yang menarik untuk di kemudian harinya gitu. Oke, kita cek dulu business understanding-nya. Oke, business understanding-nya jadi lebih kayak di sini ibaratnya goal kita tuh apa. Kemudian kita itu pengen nargetin customer yang gimana, yang lingkarannya abu-abu atau lingkarannya agak abu-abu gelap atau yang warna biru, and who is the champion of the customer gitu. Nah, jadi data analytic methodology ini begins, yang saya highlight ya teman-teman, spending the time to seek the clarification. Nah, sebenarnya kan gini, bayangin aja di company-ku yang sekarang, ketika ordernya itu masuk, kita bingung. User-user yang ngelakuin order ini, itu tuh user-user yang gimana tipenya? Yang sekali order doang, yang 2 kali order, atau yang order tiap bulannya, gitu. Nah, semua hal-hal yang seperti itu kita mesti kayak cari tahu, klarifikasi, apakah kita ingin menargetkan customer yang 2 kali order dan 3 kali order, tapi kita pengennya yang 2 kali order itu menjadi orang-orang yang order terus tiap bulannya gitu. Jadi daripada kita melakukan semua targeting customer yang pada akhirnya yang pertama pastinya cost-nya gede. Yang kedua pastinya time consumption-nya juga gede gitu. Nah, that's why the goal is apa? The goal is to allow you to determine which data will be used to answer the core question. Core question-nya yang tadi, customer yang gimana yang mau kita targetin gitu. Nah, that's why teman-teman, that is the business understanding yang harus di state awalnya, dan ini biasanya akan dilakukan oleh stakeholder. Stakeholder di sini tuh maksudnya adalah orang-orang yang minta bantuan kita dalam menganalisis datanya gitu. Oke. Ya, itu untuk business understanding. Kemudian kalau misalnya dari business understanding-nya udah jelas dari stakeholder, next-nya apa gitu ya? Next-nya adalah kita ingin approach dia gitu. Nah, cara nge-approach-nya gimana? Cara kita ingin menyelesaikan masalah itu gimana gitu. Kita cek dulu ya. Analytic approach. Okay, once a strong understanding of the question is established, the analytic approach can be selected. Nah, di sini ada 3, teman-teman. 3 cara kita ingin menganalisis suatu data. Yang pertama, if the question is to show the relationship, yang artinya gini, contohnya adalah apakah orang-orang yang ngelakuin klik suatu button, oke, saya akan share langsung yang saya dulu pernah ini ya, dapetin ya. Jadi misalnya gini teman-teman, ini adalah company saya dulu. Nah di sini udah ke share kan ya. Dan di sini, kalau misalnya kita klik salah satunya, nah teman-teman bisa lihat di bagian sini. Kalau misalnya klik button pesannya itu banyak, ini kemungkinan ini kebetulan kecil, hanya 2 tipe kamar, jadi kurang menarik. Coba kita cek yang kamarnya agak lebih banyak ya.
Oke, ini. Nah, jadi kalau misalnya dari tipe kamar ini, itu tombol button pesannya itu lebih banyak dibandingkan tombol saya tertarik. Apakah orang-orang yang klik pesan ini lebih banyak gitu ya dibandingkan ketika saya tertariknya ini lebih banyak buttonnya dibandingkan button pesan. Nah, itu yang saya lakukan dulu, bagaimana cara untuk cari tahu relationship-nya gitu. Oke. Nah, kenapa sih dibutuhin gitu ya? Karena memang kebutuhannya di sini adalah terkait dengan saya di bagian divisi produk. Karena di dalam produk itu ada namanya desain, dan desain di situ ingin melihat sebenarnya apakah desain seperti ini itu akan meningkatkan orang untuk klik atau tidak gitu. Nah, itu adalah analisis terhadap UI UX desainnya terhadap suatu produknya. That's why kita bisa ngelakuin yang namanya descriptive analysis atau lebih menjelaskan apa ada atau enggak hubungannya gitu. Yang nomor 2, if the question is to focus and involve more data, kita bisa diagnostic analysis. Oke, pasti bingung ya gimana ya. Oke, coba bayangin teman-teman kayak punya data order. Bayangin aja salah satu company yang gede e-commerce, dia punya order setiap harinya 500.000 order. Nah, kalau misalnya kita ingin menganalisis kayak apakah order ini itu tuh sama banyaknya dengan order sebelumnya. Nah, itu kita bisa ngelakuin namanya diagnostic analytic. Bisa lagi, tambahan lagi adalah kalau order kemarin itu lebih banyak menggunakan website, apakah order yang hari ini itu juga sama banyaknya atau lebih banyak gitu. Nah, kita bisa ngelakuin diagnostic analysis. Yang nomor 3 adalah if the question require yes or no answer atau spesifik untuk ngeprediksi, nah kita bisa ngelakuin yang predictive analysis, yang dimana di sini mulai masuknya ke tahap machine learning, modeling, and simulation gitu. Jadi itu adalah tahap-tahap di mana si data analytic itu bisa ngelakuin kerjaannya. Tapi sebenarnya startingnya itu udah sebenarnya urut gitu ya. Awalnya dari descriptive analysis, setelah kita ngedeskripsikan suatu datanya, kita analyze lebih diagnostik apakah benar ini datanya akan seperti ini gitu. Nah, kalau memang benar, oke, kita prediksi mereka for the better business value gitu sih. Ya, semoga kegambar ya teman-teman untuk analytic approach-nya. Nah, next-nya kita akan bahas data requirement sama data collection. Kita cek ya, sebenarnya apa sih di dalamnya itu gitu ya. Nah, di dalamnya, di sini teman-teman bisa melihat dari illustration-nya. Yang pertama sebelah kiri itu adalah what kind of data to solve the problem. Nah, what kind of data-nya di sini itu adalah lebih ke data yang mananya sih gitu ya. Jadi apakah data terhadap sales, data terhadap transaction, data terhadap user, data terhadap device, ataupun data terhadap produk. Jadi sebenarnya data yang mau kita butuhkan untuk analisis ini itu data apa aja gitu. Nah, sedangkan data collection adalah di mana sih kita bisa nemuin datanya gitu. Nah, di sini teman-teman nanti ketika masuk ke dunia industri, teman-teman akan mengenal yang namanya database, yang dimana database ini lebih data berupa bentukannya tabular atau bentukannya spreadsheet. Nah, next-nya adalah data tracking gitu ya. Data tracking di sini salah satu yang saya gunakan adalah Google Analytics. Nah, di mana Google Analytics ini dia akan mengetahui teman-teman itu datangnya dari mana, device-nya apa, Samsung kah, mobile, kemudian kalau mobile Samsung, iPhone, Android, Android, iOS gitu ya, atau mungkin nama ininya, nama handphonenya gitu, atau mungkin gendernya juga ada gitu, atau mungkin yang ngeklik button itu tuh sebenarnya orang yang mana gitu. Itu juga bisa teman-teman. So be careful kalau misalnya teman-teman masuk ke suatu website, kemudian klik, nah itu kemudian teman-teman sign up. Nah, ketika klik di bagian situ data teman-teman akan kerekam gitu ya. So ya be careful aja. Setiap teman-teman itu sign up akan gimana. But that is the reality of data, dan alangkah bagusnya ketika teman-teman itu bisa melihat kayak, oh behavior customer tuh begini ya, and then next-nya apa. Kalau misalnya saya ingin berbisnis di company yang saya sekarang kerja, bikin company baru, caranya begini, and then saya tahu apa aja yang kita mulai. So that's why I'm really happy untuk masuk ke dunia data gitu. Jadi sekalian tahu bisnis prosesnya gimana, ya akhirnya we can be
entrepreneur gitu ya. Mungkin di usia yang nanti 30 atau 40 gitu. Nah, data juga yang lainnya adalah dari spreadsheet di mana nanti kita akan lihat di hari besok bagaimana sih penggunaan dari Google Sheet-nya untuk kolaborasi dengan beberapa tim gitu ya. Dan yang keempat adalah open source data. Open source data ini adalah data-data yang bisa kita pakai untuk riset, yang dimana kita bisa mengambil kesimpulan untuk benchmarknya kita dalam melakukan aktivitas kegiatan misalnya launching produk atau ngeblast marketing atau yang lain-lainnya gitu. Oke, ya. Itu untuk kegiatan data requirement sama data collection. Oke, simpan dulu pertanyaannya ya teman-teman ya. Mungkin penasaran kayak bentukan ini gimana sih, bentukan itu gimana gitu. Ntar kalau misalnya ada apa di akhir-akhir kita akan coba lihat gitu dari questionnya. Kemudian data analysis. Data analysis ini adalah kemampuan kita untuk mencari tahu dari data yang sudah kita kumpulkan, data yang sudah data yang terkait dengan bisnis ataupun request dari stakeholder, kemudian kita coba untuk nge-analisisnya ataupun dapat insight-nya itu seperti apa. Yang pertama adalah sales increase over time atau penjualannya itu selalu meningkat gitu ya. Jadi kalau bayangin teman-teman bisa mungkin punya bisnis kecil-kecilan di rumah, ngulik-ngulik data dari setiap harinya transaksinya gimana, kemudian kebetulan transaksinya teman-teman itu meningkat terus gitu ya. Oke, sebentar ini. Nah, kemudian yang kedua adalah target of demographics yang berubah gitu. Maksudnya adalah bulan ini ketika kita ngelakuin kampanye untuk marketing supaya mereka besok beli baju kita gitu ya. Ketika kita punya perusahaan baju misalnya. Tapi di kemudian harinya apakah sama gitu. Nah, kita bisa melihat pola datanya nih. Ketika kita punya baju baru, apakah orang-orang yang banyak beli baju kita itu selama 2 bulan belakangan itu daerah itu aja nggak yang memang paling laku gitu. Kemudian kita tes lagi di bulan ketiganya, oh ternyata orang-orang tuh tertariknya untuk baju baru tuh sekitar 1 bulan 2 bulan itu bajunya tren gitu. Kemudian kita mesti bikin baju yang lainnya gitu. Nah itu coba aja bayangin teman-teman punya bisnis seperti itu dan teman-teman paham gitu ya gimana bisa tahu meningkatkan penjualan teman-teman untuk dapetin cuan gitu ya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah churn customer. Nah, churn customer ini lebih kayak bayangin aja ketika teman-teman punya customer yang udah belanja, kemudian ternyata dia nggak belanja lagi gitu. What happens gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sebenarnya orang-orang yang nggak belanja lagi tuh kenapa, itu semuanya bisa dicari tahu dengan melihat jenis bajunya, kemudian dia beli bajunya itu berapa banyak. Nah, kita bisa ngelakuin retargeting suatu customer supaya belanja lagi gitu. Dengan cara kita ngelihat, oh mungkin dia suka baju tipenya A, tipenya B, kita tawarin yuk A sama B lagi gitu. Nah, jadi coba aja bayangin teman-teman kayak ketika di jalan, coba aja kayak bikin case kalau misalnya si toko ini dia punya barang ini, teman-teman kayak bikin kalkulasi simulasi kecil-kecilan gitu ya. Kalau misalnya tipenya ini, kita bisa ngelakuin apa aja ya, visualisasi apa aja yang bisa kita munculkan gitu untuk cari tahu secara analisis deskripsinya gitu. Nah di Kultigo, LinkedIn itu kan banyak banget ya terkait gimana sih cara kita untuk nge-tackle suatu bisnis problem untuk bisa dikonsumsi oleh stakeholder gitu. Oke, nah itu semua terkait dengan data analytic methodology dan balik lagi ke business understanding. Ya, ya ini memang kenyataannya teman-teman. Jadi memang nggak akan ada habisnya dan saya rasa sih beberapa jenis pekerjaan juga akan seperti itu gitu. Jadi memang ketika teman-teman menghadapin apalagi company yang berbau teknologi, ya be ready aja untuk teman-teman selalu melihat bahwa suatu pekerjaan is a kind of prototype, bukan pekerjaan yang memang selesai tinggal gitu, enggak gitu. Oke ya, karena sekarang company semua mengarah ke teknologi, jadi tidak ada company yang tidak berbau teknologi sekarang gitu. Oke, that is the reality. Nah, nextnya apa? Nextnya kita coba lihat lagi ke bagian awal. Sorry, ya ke sebentar ya.
Oke, sebentar, saya close tadi. Oke, nah kemudian kita lihat lagi so far sampai di mana. Nah, so far sampai di sini ya. Kita udah tahu bahwa adanya business understanding, analytic approach-nya, data requirement-nya, sama data analysis-nya gitu. Oke, next-nya apa? Next-nya mari kita lihat apa sebenarnya yang dilakukan oleh si data analytic ini dalam suatu pendekatan permasalahan gitu ya. Karena kalau melihat kayak, oh iya, ternyata ngelakuin statistik analisis itu seperti ini gitu. Ternyata data visualisasi menggunakan visualisasi A, B, C, D itu seperti ini. Tapi sebenarnya kenapa sih ngelakuin itu gitu? Dan apakah visualisasi itu akan selalu seperti itu untuk semua problem gitu? Dan jawabannya tidak. Maka dari itu teman-teman harus paham sebenarnya case-case di dunia data analytics itu gimana sih gitu. Nah ini ada 3 case-nya. Ada 3 case-nya di sini tuh ada data analytic and product, di mana working with product manager. Nah, kemudian an engineer to analyze the new feature or products. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang tertarik di dunia data, kemudian teman-teman mau daftar nih sebagai data analis ataupun data scientist, coba cek lagi kayak requirement-nya. Ini sebenarnya ataupun kalau misalnya teman-teman daftar semua dan ketika diminta untuk HR interview, coba tanya aja di awal sebenarnya saya ini ada di divisi mana sih gitu. Karena bisa jadi teman-teman lebih senangnya, oke, saya suka data, tapi saya lebih suka data di bagian produknya, atau di bagian marketingnya, atau di bagian operationnya. Nah, teman-teman bisa tanyain tuh di awal. Kalau yang misalnya di produk, di sini teman-teman akan bekerja dengan product manager. Nah, kalau misalnya belum tahu apa itu product manager, coba dulu cari tahu gitu. Apa sih sebenarnya yang product manager itu inginkan untuk menganalisis produknya dia. Dan engineer, di sini engineer itu lebih ke software engineer. Nah, itu akan teman-teman bersinggungan juga. Nah, mungkin ini kayak aku cerita aja dulu kita kan aku data science ya, data scientist, dan di situ aku ada di product team. Nah, beruntungnya adalah ketika teman-teman masuk ke product team, product manager tuh biasanya bersinggungan dengan software engineer, dan software engineer nanti teman-teman akan melihat gitu ya. Saya ngambil salah satu ini kursornya hilang. Oke, kita coba lihat yang bagian Kompas ya, di mana saya pernah bekerja dulu. Oke, coba bayangin teman-teman kayak di Kompas pun juga saya itu di bagian divisi Product and Technology juga. Aduh, udah gambar pocong lagi. Nah, di sini kita bisa tahu sebenarnya paling banyak dari semua produk yang ditampilkan di sini ataupun produk yang ditampilkan di sini itu tuh produk yang mana gitu ya. Misalnya nih, teman-teman ada produk terkait dengan berlangganan supaya teman-teman bisa baca berita yang berbayar, ataupun teman-teman mau baca berita dari tapi bentukannya itu kayak koran tapi digital alias e-paper. Nah, kemudian saya kemarin di sini ada di bagian sini berkecimpungnya, dan ini juga dilakukan dengan tracking gitu ya. Dan beruntungnya adalah karena teman-teman di bagian produk dan teknologi, teman-teman bisa ngelakuin sedikit codingan di bagian front end ataupun sedikit di bagian back end-nya gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman akan sedikit bingung gitu ya, sebenarnya ini codingan apa sih gitu ya. Cuman kita nggak usah pusingin di bagian sininya, yang kita mesti pahamin adalah gimana sih orang-orang tuh bisa ketika kita klik di bagian sini, itu tuh bisa muncul trackingannya gitu. Oke. Ya, di sini nggak kelihatan kebetulan karena sepertinya tidak diingin dimunculkan keberadaannya. Ya, mungkin kita cek yang lebih ini ya, yang lebih kelihatan gitu ya. Coba kita cek bagian sini. Ini kalau klik area populer, itu kita bisa tahu apa sih sebenarnya trackingan yang dipasang gitu ya. Oke. Ternyata di sini juga sudah ditutupin gitu ya. Kita inspect. Oke, mereka udah ganti nih. Nah, oke, ini yang masih kelihatan. Jadi di sini tuh kita bisa ngelakuin tracking gitu ya, di mana trackingannya itu kita bisa kayak, oh ketika orang klik
WhatsApp itu ada button di sini yang menyatakan dia track gitu ya. Dan itu adalah behind of the scene kalau misalnya pemasangan gimana sih kita tahu front end itu bekerja, ya kita bisa sedikit belajar gitu ya di dunia data dengan teknologi itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang saya alamin sekarang, data analytic dan marketing. Nah, ini working with the digital marketer, kemudian campaign specialist, community marketing to track the leads and the conversion. Coba aja bayangin teman-teman, kalau nggak ada tim produk atau engineer-nya bikin semua produk yang dilakukan atau yang diminta oleh product manager, kemudian habis itu kayak, oh iya, siapa yang tahu produk ini gitu. Kayak siapa yang mau pakai produk ini kalau nggak di campaign atau dikampanyekan oleh marketing gitu. Coba aja bayangin kayak teman-teman, oh iya kita nggak tahu kalau ternyata di bagian sini mereka tuh ada kayak ini semacam diskon atau apa gitu ya, kayak ini giveaway bla 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 gitu. Ini kan a part of marketing yang dimana sebenarnya kalau kita klik di sini itu kayak dia mempromosikan juga beberapa unitnya gitu ya, kayak unit Pacific Setiabudi, Uni Studento, bla 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 gitu. Nah dari sini teman-teman jadinya lebih tahu kalau marketing ini klik di bagian kita Kudus Menteng ini itu kliknya itu dari marketing gitu. Jadi kliknya bukan organik. Nah that's why marketing itu sangat dibutuhkan juga, dan alangkah bagusnya kalau teman-teman suka di marketing, ya teman-teman akan lebih tahu kira-kira orang yang seperti apa yang masuk dari marketing, dan teman-teman bisa ngelakuin otomasi terkait dengan campaign-nya gitu. Jadi kalau produk ini campaign-nya seperti ini, maka kita bisa automate terus dengan kita bikin segmen terhadap customer-nya hasil marketing, kemudian kita lakuin retargeting lagi gitu. Ya, jadi tidak ada dari sini mungkin data analytic dan produk nilainya 1, data analytic and marketing nilainya 1 juga ya. Dan nomor 3 adalah data analytic dan operation. Ini working closely with procurement team. Procurement team adalah tim pengadaan barang. Coba bayangin kalau misalnya kita punya kos-kosan, punya bantal, tapi pengadaan bantalnya nggak ada gitu ya. Atau trackingan terhadap bantalnya itu ternyata kosong di gudang, beli di mana gitu kan, repot ya. Atau misalnya kalau di Kompas, teman-teman beli tetap ada aja yang belanja koran fisik dan ternyata koran fisiknya habis, ataupun beli buku di Kompas Gramedia misalnya, wah ini saya saya tidak saya tidak endorse di sini, cuman it is a part of case. Dan di sini coba aja bayangin teman-teman, ternyata buku ini habis. Kenapa bisa buku ini habis? Karena misalnya bulan kemarin kita cuma ngadain buku ini hanya di 20 buku doang. Tapi ternyata ketika kita pasang, oh iya ini kita pasang 21 buku lagi deh gitu. Ternyata besar gitu. Nah, ketika kita ngelihat per minggunya permintaannya makin banyak, maka kita di minggu berikutnya kita bisa ngadain lebih banyak lagi. Nah, itu akan ngebantu banget sebenarnya tim procurement supaya bekerjanya nggak repot kayak gitu sih. Oke, ya ini case-case-nya. Coba kita cek case-case-nya di yang lainnya gitu ya. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, ini coba kita lihat ke case-case yang lain. Oke. Nah, ini saya ini lagi. Nah, yang pertama adalah case in data analytics. Nah, ini kita coba ambil lagi supaya teman-teman makin paham sebenarnya beberapa case yang terkait dengan produk teman-teman bisa alamin gitu ya. Oke, coba di sini teman-teman ada pertanyaan. Yang pertama adalah how many people arrive in the homepage. Jadi kalau misalnya teman-teman buka www.hidroagro.com, ini salah satu bisnis yang saya dulu dalemin, dan dari sini lumayan banyak profit ataupun cuan yang didapetin sebelum COVID ya, sebelum COVID ya. Cuman teman-teman bisa bermain juga di sini, kayak berapa banyak sih orang yang masuk ke homepage. Pertanyaan pertama, karena si product manager create homepage-nya sebagus mungkin secara tampilan gitu ya, supaya makin banyak orang yang klik. Nomor 2, in the homepage, berapa banyak klik di bagian header button-nya. Nah, home
pelatihan, produk, artikel, daftar, ketika orang masuk semua ke homepage, kan pasti ngelihat semua headernya. Nah, orang yang ngelakuin dari 1.000 orang yang masuk, ke home itu berapa persen, ke pelatihan itu berapa persen, ke produk berapa persen, sampai ke bagian daftar. Nah, dari situ, kita bisa ngelihat sebenarnya, oh ternyata paling banyak itu ke bagian pelatihan ya. If users go to the pelatihan page, berapa banyak sih user yang klik pelatihan online sama pelatihan offline? Ya, kita klik aja Hydro Agro-nya, website-nya gitu ya. Ya, mana tadi? Bentar. Ini saya share ke sini. Nah, coba bayangin kayak di bagian pelatihan ini kan banyak ya, offline, online. Nah, kira-kira orang yang masuk di sini itu berapa? 1.000. Orang yang klik pelatihan ini, ketika kita klik, dia akan muncul drop down-nya. Oke, katakanlah 500. 500-nya tadi, klik offline-nya ini tuh berapa, online ini berapa, privat ini berapa, gitu. Nah, itu yang nantinya teman-teman akan hadapin ketika teman-teman ada di dunia data dan produknya dan divisinya itu adalah di divisi produk gitu. Oke, kita next lagi supaya teman-teman akan banyak pertanyaan. Nah, masih di bagian homepage data analitik dan marketing. Tapi di sini kita pengen track the leads and conversion ya. Jadi leads di sini itu maksudnya adalah orang-orang yang tertarik dengan produknya kita. Conversion artinya adalah yang tertariknya tadi itu convert jadi customer kita atau enggak. Pertanyaannya adalah yang pertama, how many people arrive pelatihan online dan pelatihan offline from our campaign? Oke, diterima dulu. Yang nomor dua, which campaign works well in those pages in terms of conversion? Jadi bekerja lebih bagusnya ini campaign yang mana itu terkait dengan conversion. Jadi bagusnya itu adalah terkait dengan conversion. Yang nomor tiga adalah customer from our campaign tends to retain above 30%. Maksudnya adalah customer yang belanja atau customer yang udah terconvert jadi user yang udah terconvert jadi customer kita. Itu yang masih bertahan di atas 30% itu sampai di bulan keberapa? Nah, itu dia. Oke. Kita akan coba lihat bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Bukan penyelesaian sih, flow untuk menyelesaikannya gitu. Jadi di sini ibaratnya ada campaign 1, campaign 2, yang dimana campaign 1 itu lebih mencari tahu ada terkait dengan barang baru. Campaign kedua terkait dengan diskon. Nah, kalau misalnya orang-orang masuk ke offline sama online, itu kira-kira yang paling banyak convert jadi customer kita tuh dari campaign yang kita ngelakuin, campaign si diskon atau campaign barang baru. Oke. Pertanyaan keduanya, kalau bisa teman-teman ingat tadi adalah campaign mana yang paling bekerja? Oh tadi udah ya. Jadi nomor 1, nomor 2 itu udah kejawab. Yang nomor 3 adalah customer yang retain. Oke, Mas gimana nih cara kita bisa tahu kalau customer kita tuh bertahan gitu ya? Salah satunya adalah yang namanya di sini adalah cohort analysis. Coba bayangin teman-teman, ketika teman-teman masuk, nggak usah yang by day lah ya. Ya boleh deh by day. Jadi kita buka di sini biar teman-teman bisa ke gambar. Oke, coba bayangin gini. Ketika teman-teman punya aplikasi Hydro Agro, asik, promosi barang sendiri ya. Tapi ini udah nggak jalan lagi. Nah di sini kita tahu bahwa orang-orang yang masuk atau install aplikasi Hydro Agro dan masuk pertama kali di hari pertama atau hari 0, di sini bilangnya hari pertama itu hari 0. Nah, apakah mereka itu pakai lagi atau enggak aplikasinya gitu. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu apakah terus mengalami penurunan atau dia bisa meningkat lagi di hari berikutnya gitu. Nah, akhirnya kita bisa tahu bahwa aplikasi kita ternyata retain oleh customer yang masuk pada hari pertama itu retain hanya sampai di hari ke-7 doang gitu. Atau misalnya gantian deh ke case yang baru, Kompas gitu ya. Kalau misalnya orang belanja Kompas, belanja koran subscription, nah kira-kira tuh retain-nya berapa hari sih gitu. Nah itu mesti dicari tahu juga teman-teman, karena kalau misalnya orang-orang hanya baca berita cuma 3 hari tinggal gitu ya,
ya berarti kan bisnisnya kurang gitu ya. Tapi kenyataannya nggak gitu ya teman-teman. Kenyataannya bagus kok di sana gitu. Tapi ini contoh aja. Nah, itu semua dilakukan oleh data analitik. Oke. Ya, jadi kurang lebih itu untuk yang marketing. Kita next terakhir di bagian si operation. Oke. Ini beda lagi ya. Jadi operation di sini adalah to monitor the product come and out and its budget. Jadi gini misalnya, how many rock wool? Rock wool ini adalah teman-teman bisa cek di bagian sini ya. Cek di bagian sini. Nah, ini tuh rock wool. Oh, sorry, sorry. Ini, oke, bentar ya. Ini coba ya. Ini rock wool. Rock wool tuh yang ini. Nah, rock wool tuh ini. Kalau misalnya kita mau menyediakan rock wool gitu ya untuk produk kita berikutnya, kira-kira rock wool ini tuh masih berapa banyak sih sekarang gitu supaya di kemudian hari kita bisa jual lagi. Yang kedua, in TDS meter tuh ya mulai lagi nih. Sebentar ya teman-teman ya, ini kursornya agak bermasalah. Oke, bentar ya. Oke. Nah, in TDS meter, how much left the staff and what is the remaining budget? Maksudnya gini, kalau misalnya kita mau bikin satu produk starter kit 01 gitu ya untuk hidroponik instalasi, nah kira-kira barang TDS meter kita masih cukup nggak sih kalau misalnya kita mau jual satu paket gitu ya? Dan kira-kira budget untuk TDS meter itu masih oke atau belum gitu? Karena gini, bayangnya teman-teman, tim keuangan sama tim pengadaan itu kadang suka berantem. Gini, jadi memang kenyataannya dulu waktu saya di company itu yang berkait dengan procurement atau operation team itu selalu berantem kayak misalnya budget lu berapa sih sebenarnya kok over budget mulu tiap hari gitu. Kok belanja mulu? Kenapa belanja ini? Emang produk ini tuh laku terjual gitu. Nah, semua hal itu tuh kalau nggak ditampilin oleh data analitik terkait dengan terus gitu ya. Kasihan tim operationnya gitu. That's why kalau misalnya teman-teman nanti lihat di LinkedIn, data analis khusus operation, data science operation team. Nah, itu memang lebih masuknya ngebantuin tim operation gitu. Nah, semuanya itu adalah dibantu dengan pembuatan dashboard to offer all categories and show how much money yang tim procurement itu telah habiskan gitu. Jadi semuanya bisa dicek oleh tim finance dan akhirnya mereka bahagia bersama gitu ya. Oke, ini kayak film aja. Oke, but that is the reality untuk ketiga case-nya itu ya, teman-teman. So, ya, aku rasa ini udah pas. Jadi memang sengaja kita tampilkan dulu di awal dan pertanyaannya hopefully kita bisa lihat nih sebenarnya apa-apa aja sih yang teman-teman tuh pengen tahuin lebih dalam gitu ya untuk webinar kita yang 3 hari ini gitu. Oke, mungkin kita bisa cek di bagian Slido dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau bertanya langsung boleh open mic aja sambil saya cek slide-nya. Oke, ini udah ada pertanyaan ini. Nice, nice, nice. Jangan malu-malu teman, santai aja kita mah di sini nggak webinar yang ini banget, yang apa banget, yang formal banget enggak gitu sih. Oke, pertanyaan yang pertama. Halo, apakah cara terbaik untuk mengaplikasikan data science ke dalam praktek? Cara terbaik untuk mengaplikasikan. Karena juga dasarnya belajar secara otodidak, jadi seperti hilang arah. Ya ini hal ini tuh yang saya juga nge-tweet, bukan nge-tweet bahasanya kalau di LinkedIn. Saya post juga. Jadi waktu saya dulu belajar otodidak tuh beneran stres banget ya karena gila analisis COVID, kemudian kayak ya udah analisis COVID aja gitu. Sebenarnya impact-nya apa sih gitu? Emang cuman ngelihat doang secara kayak oh iya ini bagus visualisasi kamu, and then ada ininya, and then so what gitu. Nah, sebenarnya waktu dulu tuh bikin visualisasi bagus,
otodidak, nggak tahu case-nya apa, ternyata tidak menjawab permasalahan gitu. Nah, cara terbaiknya adalah yang pertama, coba aja menggunakan data yang bersih, yang berbau dengan yang tadi, case-case tadi, ada di produk, ada di marketing, ada di operation, itu banyak open source data, salah satunya Kaggle. Nanti kita juga sometimes ya, mingguan atau 2 mingguan atau mungkin bulanan, kita akan coba kayak ngadain jumpa lagi gitu ya bersama Kultigo untuk ngebahas kayak project terkait dengan marketing itu seperti apa gitu. Itu akan sangat berguna banget buat teman-teman. Tapi untuk sekarang coba dulu buka Kaggle, cari satu persatu terkait dengan case-nya, kemudian pelajarin bukan terkait dengan membuat visualisasi yang berbau dengan coding ataupun machine learning-nya, tapi pahamin dulu case-nya itu sebenarnya apa sih yang mau diminta. Nah, coba perdalam itu dulu, fokus di situ, baru mulai masuk ke tahap yang gimana mempercantiknya, gimana bikin itu terlihat bagus dengan machine learning dan teman-temannya gitu sih. Ya mungkin itu akan sangat membantu sih untuk teman-teman gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kurang jawabannya atau ada pertanyaan baru muncul dari jawabannya, bisa ditanyain lagi teman-teman atau open mic nggak apa-apa. Oke, yang nomor 2, untuk daily basisnya biasanya data science gitu kebanyakan ngelakuin rutinitas seperti apa ya? Coba bayangin ini saya kasih teman-teman kurios dikit gitu ya terkait dengan misalnya begini. Ini adalah dataset yang sudah saya siapin besok. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng dan action gitu ya. Nah, coba aja bayangin teman-teman punya data seperti ini. Ibaratnya database seperti ini. Cuma ada ID-nya gitu. Nah, kan pusing ya. ID ini sebenarnya akan kita pakai itu di table yang mana, di sheet yang mana, supaya kita bisa dapetin kategori name-nya. Nah, kemudian next-nya adalah, kalau misalnya kita punya item gitu ya, kan kita nggak bisa membacanya item ID ini item apa namanya gitu. Nah, itu semua dipelajari dengan cara teman-teman bisa pakai yang namanya Google Sheet untuk ngelakuin lookup, atau yang kedua teman-teman pakai database dengan ngelakuin query gitu. Oke, yang kalau sekarang masih belum kebayang query itu gimana, coba dulu cari tahu gitu apa sih tentang SQL itu gitu. Jadi lebih banyak rutinitasnya saya jawab adalah ngebikin data ini menjadi data yang berkualitas tinggi. Karena salah dalam melakukan lookup atau join terhadap satu tabel dengan tabel yang lainnya, atau data satu dengan data lainnya, itu teman-teman bisa kacau loh. Kayak misalnya misunderstanding dalam memberikan informasi. Coba aja bayangin kayak teman-teman ngasih info, oke, bunga kita bagus gitu ya, tapi ternyata tidak di-select atau tidak di-filter yang cancel penjualannya gitu. Kita langsung bilang oke, bulan ini bagus gitu ya, tapi include orang-orang yang cancel atau orang-orang yang nggak jadi beli gitu. Kan jadi kacau ya, misunderstanding. Ya mungkin kalau aku bilang lebih ke sananya gitu. Coba teman-teman kayak ya itu sih yang overall yang aku alamin gitu ya, karena data requirement itu akan sangat-sangat penting banget. Kemudian next selanjutnya adalah gimana teman-teman tuh bisa ngelakuin data collection dan data cleansing, karena bisa jadi si stakeholder tidak butuh kategori ini butuhnya statusnya ini, pokoknya banyak filternya deh, dan teman-teman mesti tanyain gitu ya ke stakeholder apakah memang pengennya seperti ini gitu. Nggak salah kok teman-teman banyak nanya, justru jangan sampai sedikit nanya kemudian analisisnya kacau semua gitu. Oke, yang nomor 3, project apa saja yang recommended untuk dijadikan portofolio data analysis dan data science. Oke, portofolio ya. Ini tergantung teman-teman sebenarnya mau ke divisi yang mana gitu. Cuman kalau saya pribadi saya akan ganti pertanyaan dengan teman-teman lebih suka ke arah yang mana dulu gitu. Karena ngerjain suatu project itu akan sangat makan waktu dan akan sangat nguras energi teman-teman kalau teman-teman itu secara domainnya, domain tadi itu kayak mau produk kah, mau marketing kah, atau mau operation atau yang lain-lainnya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman startingnya langsung dari yang sulit terkait dengan analisis customer segmentation gitu, udah
Nanti teman-teman akan berikut-berikutnya kayak, aduh males ah, nggak bisa, nggak susah gitu. Nah, coba start dari small, kayak gimana sih teman-teman itu bisa ngelakuin yang namanya otomasi di dalam Google Sheet-nya. Yang gampangan dulu. Kemudian teman-teman dari otomasinya tadi, itu bisa dimunculkan dengan tampilan yang real dashboard gitu ya, yang dimana teman-teman bisa pakainya tadi Google Data Studio gitu ya, kayak visualisasi business intelligence tool gitu ya. Nah, itu nanti kita akan pelajarin, salah satunya adalah Power BI, di mana kita bisa memonitor sebenarnya kayak data ini tuh seperti apa sih gitu. Jadi ketika ada pembaruan data di dalam Google Sheet-nya, dia akan dia akan update terus gitu ya di dalam dashboard-nya kita gitu. Jadi baru masuk ke tahap teman-teman kalau misalnya ingin ngelakuin ke lebih advance, machine learning itu boleh. Jadi step-nya jangan kayak machine learning duluan, problemnya nggak tahu nih apa, kemudian tahu-tahu udah jadi aja ML modelnya. Dan kalau misalnya teman-teman nanti di interview gitu ya sama user, iya saya tahunya ini, but pertanyaannya sebenarnya nggak itu. Pertanyaannya adalah pendekatanmu terhadap problem itu apa? Machine learning model yang gimana? Pakai model yang apa gitu? Karena dulu saya waktu di awal-awal ditanyain gitu ya. Jadi ya mesti paham dulu terkait dengan problemnya gitu sih. Jadi starting from small, Google Sheet, masuk ke dashboard, masuk ke ML model, dan I think itu akan benar-benar powerful banget buat portofolio teman-teman. Oke, ya nomor 4 terakhir, bagaimana mengasah ilmu dalam menginterpretasikan data kepada stakeholder agar mudah memahami insight dari tersebut. Oke, besok kita akan pelajarin mungkin di hari ketiga terkait, atau teman-teman kalau masih penasaran gitu ya, teman-teman coba aja buka di page Kultigo, dan situ teman-teman bisa melihat ada salah satu hal terkait dengan cara membuat insight-nya kita tuh bisa dibaca dengan bagus gitu ya. Di sini adalah yang pertama, teman-teman harus pahamin dulu sebenarnya teman-teman kalau create suatu visualisasi itu bagusnya pakai yang mana gitu. Kalau misalnya pertanyaan adalah ingin membandingkan, coba pakai startnya dari chart yang ini dulu. Jadi bukan chart ini, tapi chart ini membandingkan. Kalau misalnya di histogram, tapi jawabannya untuk menjawab untuk perbandingan ya salah gitu. Kemudian dari sini teman-teman mesti paham soal mana lagi ya? Soal ini dia, exploratory sama explanatory gitu. Jadi teman-teman ketika tahap untuk mencari tahu datanya ini, itu apakah tahapannya untuk siap untuk dijelaskan atau enggak gitu. Nah, karena hal itu semua ketika udah menjelaskan tuh beda lagi. Dia akan masuknya ke data explanatory gitu ya. Untuk siap digunakan tuh gimana. Dan itu sudah ada masuk di poin-poin yang kami share terkait dengan data visualisasi untuk lebih mudah dimengerti sama stakeholder gitu. And it is based on our experience juga gitu sih. Jadi teman-teman bisa coba lihat kayak, oh kalau misalnya pakai pie chart tuh apakah seperti ini gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata dia bisa diubah dengan hal yang lainnya gitu. Gitu sih. Ya coba aja ntar lirik-lirik lagi untuk di Kultigo-nya ya teman-teman gitu. Oke. So ini ya masih ada sisa waktu. Teman-teman kalau masih penasaran, buka aja mic-nya nggak apa-apa, ataupun open Slido lagi. Gitu sih. Ya, ini udah nggak ada lagi pertanyaannya. Pertanyaan di chat ada? Oke. Sepertinya nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, saya tunggu lagi dan kita coba ngelihat sebenarnya alright. Looking forward for the practical session. Ya, besok Jason dan teman-teman. Oke, ya besok saya akan coba ini dikit lah ya, open dikit materinya apa aja sih yang teman-teman akan pelajarin, karena kan kemarin nggak dikasih tahu ya di dalam ininya, di dalam uh, di dalam desain ininya. Jadi saya tampilin dulu sebentar. Oke, ini saya share.
Saya share dulu. Jadi yang pertama adalah ini. Jadi yang pertama kita akan ngebahas soal powerful data analysis with Google Sheet, di mana teman-teman nanti akan pelajari soal, ya, again we have to start from the overview and why we use that. Kemudian teman-teman akan belajar soal pivot table-nya, importing, data aggregation, creating data visualisasi. Kemudian nanti akan masuk ke practice makes you perfect, dan di mana teman-teman akan sedikit, ini sebenarnya volunteer aja, kalau mau dikerjain boleh, kalaupun enggak apa-apa. Karena di nomor 3 ini, practice makes you perfect, memang hal-hal yang dari poin kedua ini teman-teman terapkan di poin ketiganya gitu. Dan selanjutnya di hari ketiga kita akan masuk ke yang paling lumayan. Ini lumayan advance, yang namanya data visualisasi with Power BI. Jadi teman-teman coba install dulu supaya teman-teman bisa ngikutin apa yang saya lakuin gitu ya. Karena Power BI ini udah tahap visualisasinya itu lebih ke explanatory data, dan teman-teman ya hopefully bisa dapat portofolio dari si Power BI ini gitu. Karena bisa di-share juga kan ya ke LinkedIn. Gitu sih. Oke. Ya, boleh. Visi ini kita masih ada 12 menit lagi. Tanya aja nggak apa-apa. Oke Kak, izin on mic ya. Iya, boleh. Mau nanya ini, Kak Ari tahu LSTM sama GRU nggak sebelumnya? Oke. LSTM ini kan biasanya buat, nggak tahu sih, buat time series analysis ya. Iya nggak? Iya. Ya, yang biasa dulu saya gunain juga untuk ngelakuin prediksi machine learning saham, yang dimana bisa dijadiin buat acuan untuk beli saham. Kenapa itu? Nah, yang ingin saya tanyakan itu, ada nggak perbedaan parameter yang digunakan dalam proses trainingnya gitu Kak, antara LSTM dan GRU? Oke, pertanyaannya lumayan ya. Tapi sebenarnya untuk parameter itu, mungkin saya nggak akan jawab parameternya itu yang gimana. Cuman kalau dari saya pribadi, ini tergantung dengan si Prisi maunya ngelakuin apa dulu gitu sih. Karena beda ngelakuin apa itu beda juga parameternya gitu. Dan untuk parameter yang mana saya nggak bisa jawab sih untuk hari ini, karena memang fokusnya belum ke arah machine learning, yang apalagi itu udah machine learning yang lumayan ya kalau saya bilang gitu sih Prisi. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada, jadi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, and I'm really happy ternyata ada juga nih yang mau ikut terkait dengan kelas, dan memang hal ini aku lakuin karena pada dasarnya dulu itu ketika pengen terjun ke dunia data itu kayak udah terjun aja, kemudian ikut belajar yang gratisan, baca buku, kemudian lihat video YouTube gitu, but ternyata yang bikin aku tuh lebih terarah adalah dengan nanya langsung gitu ya, orang yang sudah terjun di dunia data. Dan salah satu hal yang aku ingin ucapkan terima kasih kepada orang tersebut dengan cara aku ngelakuin hal ini lagi, supaya teman-teman di sini itu tidak yang langsung bikin machine learning model, bikin visualisasi yang bagus, tapi in the end susah gitu ya untuk masuk ke dunia kerja gitu, karena dunia kerja di sana kebanyakan, apalagi untuk Indonesia sekarang, itu lebih datanya masih baru diberikan gitu ya, belum masuk ke ranah yang memang siap digunakan datanya. Jadi memang that is the reality, dan ya aku harap teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi untuk materi-materi di Pultigo ini, baik dari yang webinar ataupun yang ada di page LinkedIn.